kita mau pakai besi yang ini ya. Ternyata ya, kita lakukan uji coba struktur. Mulai dari fondasi, slope, lalu balok panggung bawah, lantai, kolom lantai 1, balok lantai 2, lantai 2-nya, kolom lantai 2, dan ring balok. Halo, salam arsitek pintar. Kita akan uji coba struktur terhadap desain ini. Ini adalah lantai satunya. Nih, ada ruang tamu, ruang tidur dengan kamar mandi di dalam. Lalu ada ruang utama, ruang keluarga, dapur dan lain-lain. Di sini ada ruang khusus dapur. Maaf, yang di sini tadi ruang makan. Lalu di lantai atasnya seperti ini ada 3 ruang tidur dengan 1 ruang duduk dan ada balkon. Nah, bentuk 3 dimensinya adalah seperti ini. Yuk kita lakukan uji struktur. Langkah awal dalam desain struktur adalah kita menentukan dulu bentuk-bentuk bangunan secara arsitekturalnya. Jadi massa, desain dinding, sehingga kita tahu beban apa yang akan terjadi. Setelah itu kita akan bayangkan secara 3 dimensi bagaimana strukturnya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Lalu setelah kolom lantai 2, nah seperti ini, kita tentukan titik-titik kolomnya seperti ada di video kami sebelumnya. Bisa klik link di deskripsi atau kanan atas. Lalu setelah itu kita tentukan pembalokan di lantai 2-nya. Nah, ini yang penting. Jadi titik-titik kolom menumpu pada baloknya seperti apa? Kita lihat di sini ya. Nah, lalu setelah itu kita tentukan kolom di lantai 1 seperti ini. Nah, baru kemudian lantai bawah dasarnya, dan yang terakhir adalah fondasi. Nah, itu caranya. Ya, kita lakukan uji coba struktur. Mulai dari fondasi, slope, lalu balok panggung bawah, lantai, kolom lantai 1, balok lantai 2, lantai 2-nya, kolom lantai 2, dan ring balok. Halo, salam arsitek pintar. Kita akan uji coba struktur terhadap desain ini. Ini adalah lantai satunya. Nih, ada ruang tamu, ruang tidur dengan kamar mandi di dalam. Lalu ada ruang utama, ruang keluarga, dapur dan lain-lain. Di sini ada ruang khusus dapur. Maaf, yang di sini tadi ruang makan. Lalu di lantai atasnya seperti ini ada 3 ruang tidur dengan 1 ruang duduk dan ada balkon. Nah, bentuk 3 dimensinya adalah seperti ini. Yuk kita lakukan uji struktur. Langkah awal dalam desain struktur adalah kita menentukan dulu bentuk-bentuk bangunan secara arsitekturalnya. Jadi massa, desain dinding, sehingga kita tahu beban apa yang akan terjadi. Setelah itu kita akan bayangkan secara 3 dimensi bagaimana strukturnya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Lalu setelah kolom lantai 2, nah seperti ini, kita tentukan titik-titik kolomnya seperti ada di video kami sebelumnya. Bisa klik link di deskripsi atau kanan atas. Lalu setelah itu kita tentukan pembalokan di lantai 2-nya. Nah, ini yang penting. Jadi titik-titik kolom menumpu pada baloknya seperti apa? Kita lihat di sini ya. Nah, lalu setelah itu kita tentukan kolom di lantai 1 seperti ini. Nah, baru kemudian lantai bawah dasarnya, dan yang terakhir adalah fondasi. Nah, itu caranya. Kali ini kita akan fokus untuk menentukan balok. Jadi balok di lantai 2 itu yang rumit. Nah, kita hilangkan dulu nih. Nah, ini kita cek dulu balok lantai 2 ya. Kita hilangkan dulu bagian ini supaya lebih fokus. Nah, di sini akan kelihatan nih. Nah, toh ada lantai-lantai yang berhubungan dengan
balok dan kolom untuk lantai 2. Ternyata ada yang lepas nih ya. Nih, ada kolom di sini lepas dari balok, lalu di sini juga ada beberapa kolom lepas dari balok. Nah, apa yang terjadi nih? Dan ini terpaksa kita atur ulang. Nah, kita lihat gimana nih cara geser. Banyak kolom yang lepas ya. Seperti di sini, kolom di sini, ada di sini, lepas dari lantai atas. Dan di sini pun tidak bisa dipakai nih. Nah, ntar berarti yang di sini kolomnya tidak perlu kita hapus. Dan di sini pun ini geser nih. Di sini geser. Nah, masalahnya adalah kita perlu pertimbangan nih, kita pakai balok yang mana? Balok yang di sini kah yang kita pakai, tapi kolom di bawahnya lepas, berarti harus ada balok-balok sambung. Atau kita bisa balok pakai balok double. Di sini kita double nih. Nah, supaya bergeser, tetapi yang balok di sini kita kecilkan supaya irit karena terlalu boros ya. Atau di sini bisa pakai balok tidur. Bisa lihat video kami tentang apa itu balok tidur. Oke, masalah pertama. Yang kedua, di sini ada kolom yang terlalu banyak. Jadi kita kurangin saja kolomnya. Ini. Nah, itu sudah lebih efisien. Lalu yang di sini terpaksa baloknya kita panjang nih supaya ketemu. Balok sini kita perpanjang sampai ke sini. Nah, supaya lebih kuat kita bikin balok sini. Nah, itu balok utama. Lalu yang di sini bisa kita perkecil biar irit, karena balok yang seperti ini akan double atau boros sekali. Masalah kedua selesai. Masalah ketiga ada di sini. Nih, ternyata di sini ada cantilever ya. Nah, ini menjorok ke sini. Tapi kolom di bawah di sini, sini sebenarnya sudah cukup, cuma kita mau perkuat, berarti balok di sini saja yang kita perkuat nih sebanyak, sampaikan ke sini. Nah, akibatnya jika ada ruangan atas dan lantai bawah berbeda, maka akan terjadi seperti ini, pengaturan balok ulang. Masalah keempat ada di sini nih. Ruangan lantai 1 di sini. Nah, ada beberapa teknik ya. Yang pertama, seperti tadi kita coba nih. Balok di sini kita geser ke sini. Ini kita perkecil. Tidak perlu sampai ke sana, sampai sini saja cukup. Nah, oke, tapi akan terlalu banyak struktur yang di sini. Jika kita masih memakai kolom yang di sini, akan banyak sekali balok yang di sini. Sedangkan jika kolom ini kita masukkan di sini, nih, tentu tidak mungkin karena lantai bawahnya ada ruangan di sini. Jadi ini kita hapus. Nah, yang kita pakai berarti balok yang di sini saja, yang besar. Kita pakai alternatif ya. Jadi kita pakai balok yang di sini. Ini kita hapus dulu.
Lalu kolom pun terlalu banyak ke sini, bisa kita hapus nih, tidak perlu ada kolom. Nah, hingga bentang di sini udah lumayan nih. Nah, ini lebih ekonomis daripada yang tadi. Kita pakai yang ini aja ya. Masalah kelima ada di sini nih. Nah, ini kolomnya di sini dan di sini. Jika kita mau kolom ini teruskan di sini, nih, supaya prinsip strukturnya lurus. Nah, yang akan terjadi adalah tidak mungkin karena di bawahnya ada ruangan. Nah, kolom di sini kita hapus karena tidak mungkin tadi. Lalu gimana nih? Bentar. Nah, ini sebuah keahlian arsitek ya. Yang terpintas adalah di sini di bawah ada dinding, jadi kolom ini kita geser saja. Nah, itu kita geser posisi di tengah. Nah, dah lumayan pecah masalah ke-5. Masalah ke-6 ada di sini nih. Masalah ke-6 di sini terlalu banyak kolom dan akan boros, sehingga kolom di sini bisa kita hapus. Nah, demikian ya. Lalu gimana nih? Kolom ini kalau mau diteruskan lurus dengan atas, maka harus kita geser. Cuma efeknya adalah lihat bawahnya ada bukaan dinding tidak, ada pintu atau jendela tidak. Nah, demikian nih. Lumayan. Berikutnya ada kita cek pembalokan. Nah, yang umum adalah balok di sini. Kita cek dulu ukurannya. Kisaran 4 nih ya. 4 meter. Di sini pun sama kayaknya, kisaran 4. Nah, 375, sehingga bisa pakai pembalokan seperti yang video-video kami sebelumnya, silahkan cek ya. Lalu di sini hampir sama nih, ukuran sudah bagus, pas. Di sini juga bagus, pas. Di sini nih, nah ini terlalu boros nih. Apa yang akan terjadi jika kita ingin memperkuat pondasi? Seperti di bawah nih pondasi, kolom di sini tidak apa-apa 2, sehingga pondasinya akan tersebar. Di sini juga kolom rapat tidak apa-apa. Cuma kalau kolom ini kita kurangin, kita 1, maka posisinya akan terporsir ya. Jadi kalau kolom ini kita hapus, nah 2 kolom ini akan terporsir pondasinya di bawah, dan pondasinya harus lebih diperbesar. Kita biarkan dulu ini kolom 2 ini ya. Nah, kita cek ternyata di sini nih. Di sini ada balok dengan bentang khusus nih. Nah, ini balok ini bentang khusus. Ya, yang mana bentang khusus? Kita warna dulu. Pakai merah. Nah, ini ternyata balok dengan bentang 5 ya, ini ya. Iya, 5 meter nih. Nah, ini bisa pakai pembesian seperti video kami yang bentang 5 meter. Demikian pengecekan balok adalah, kita lihat dulu. Secara umum yang paling banyak dipakai adalah balok dengan bentang 3,5 sampai 4 meter di sini, di sini. Tetapi ada bentang khusus yang di sini tadi 5 meter. Yang bentang 3 tadi bisa pakai pembalokan seperti di video kami sebelumnya. Lalu yang bentang khusus 5 ini bisa pakai, lihat link yang kami beri ya, ada di deskripsi video atau di pojok kanan
atas. Lalu mengenai di sini ada balok menggantung untuk cantilever. Bisa cek video-video kami tentang cantilever. Kalau kita mau pakai besi-besi dengan balok seperti ini, Anda bisa lihat di video sebelumnya. Tapi ternyata ini adalah pembesian untuk bentang 3 meter. Terlalu kecil ya, terlalu riskan. Karena bentang kita seperti yang kita analisis tadi adalah bentang kisaran 4. Jadi yang cocok itu adalah dengan seperti ini. Nah, ini lumayan nih. Kenapa? Karena ini adalah besi untuk bentang 4-5 meter seperti yang ada di video sebelumnya. Link ada di deskripsi video atau ada di bagian atas kanan ya. Nah, ini yang kita coba pakai. Tetapi untuk jelasnya kita harus lakukan perhitungan struktur. Nantikan video kami selanjutnya.